Tidak hanya kerbau, ikan pun dulunya bisa berbicara, dan Allah akhirnya mencabut lidah ikan. Apa alasannya? Dan berikut ulasannya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah, pasti di baliknya ada hikmah yang terjadi. Misalnya, alasan Allah mencabut lidah ikan. Selain alat pengecap rasa bagi manusia, lidah juga digunakan untuk berkomunikasi. Bahkan kondisi kesehatan seseorang pun juga bisa dilihat dari lidahnya. Misalnya, ketika seseorang mengalami demam, maka suhu rongga mulut jadi ikut meningkat. Dan cara tubuh beroperasi juga akan berkurang, dan manusia bisa mengalami dehidrasi. Alhasil mulut jadi kering, dan dampaknya pada lidah pun jadi pahit bahkan putih. Sementara itu, bagi kalangan hewan, banyak dari mereka yang kita tahu dilengkapi lidah oleh Allah. Misalnya seperti kuda, anjing, kucing, ular, hingga burung. Pada kucing, lidah mereka tidak seperti lidah-lidah yang lain. Teksturnya lebih kasar, sebab lidah tersebut tak hanya dipakai untuk menelan, namun juga berfungsi untuk membersihkan diri mereka. Biasanya kucing mandi dengan menjilati bulu mereka dengan bantuan air liur. Hal itu disebabkan agar dapat menghilangkan kulit mati serta bakteri yang tertempel pada bulunya. Namun ada yang berbeda dengan ikan. Ikan tak dianugerahi lidah, sebagaimana riwayat sahabat Abu La'ij As-Samarqandi yang meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga bagi orang yang suka memfitnah. Dari Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah bersabda, apakah kamu tahu siapakah sejahat-jahatnya manusia? Lalu sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulullah SAW yang lebih tahu. Rasulullah bersabda, sejahat-jahatnya manusia adalah orang yang bermuka dua. Tidaklah masuk surga untuk dia yang suka membesar-besarkan cerita. Setelah Rasul bersabda, kemudian ditanyakan hikmah tentang perkataan itu. Lalu baginda Muhammad SAW menjawab, sesungguhnya Allah telah menciptakan semua makhluk itu memiliki lidah, baik yang bisa berkata-kata maupun tidak bisa berkata-kata. Lalu salah seorang sahabat bertanya, kenapa ikan tidak mempunyai lidah wahai Rasulullah? Lalu Rasul bersabda, setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka diperintahkan seluruh malaikat agar tunduk sujud kepadanya. Semua malaikat patuh kecuali iblis. Lalu iblis enggan sujud, maka Allah melaknatnya dan mengusirnya dari surga dan dikirim ke bumi. Setelah diturunkan ke bumi, iblis bertempat di laut, dan satu hewan yang dijumpainya adalah ikan. Iblis pun menceritakan keburukan dan kekurangan Nabi Adam alaihissalam kepada ikan. Lalu iblis pun berkata, sesungguhnya Adam itu sangat suka memburu dan membunuh binatang-binatang yang ada di lautan dan daratan. Setelah ikan mendengar kata-kata iblis, ia pun segera menceritakannya kepada binatang laut lainnya tentang Nabi Adam alaihissalam. Hal tersebut menjadikan Allah tidak menyukai perbuatan ikan. Kemudian dihilangkanlah lidah ikan agar tidak dapat menyampaikan berita yang bukan sebenarnya. Kisah tersebut dianggap sebagai sebuah refleksi bagi umat manusia agar bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikan berita yang tidak jelas kebenarannya. Lidah pun kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas perkataan yang telah diucapkan selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 18, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Hanya saja riwayat ini dikategorikan lemah dengan referensi yang juga lemah.